Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas HES 6F yang beranggotakan saya sendiri, Wendy Dika Aryani, NIM 180, beserta rekan saya Amalia, NIM 182, dan rekan saya Khairunisa Maulidiana, NIM 202, serta rekan saya yang bernama Putri Hayu Setiasih, NIM 203, yang ingin mempresentasikan mengenai unsur-unsur pokok dalam mazhab Hambali. Langsung saja ke isi pembahasan. Isi pembahasan di dalam materi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah membahas tentang sejarah perkembangan mazhab Hambali, dan yang kedua adalah mengenai tokoh dan kitab-kitab mazhab Hambali. Yang ketiga adalah metode istinbab dan ciri khas metode mazhab Hambali, dan yang terakhir yaitu mengenai karakteristik dan wilayah penganut mazhab Hambali. Biografi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriyah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul dan belajar ataupun mengajarkan ilmu peradaban dunia di situ. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia. Tentu saja menjadikan Imam Ahmad bin Hambal memiliki ilmu dan lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu, ia baru memulai mempelajari hadis secara sempurna, dan sama halnya seperti Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya, Imam Ahmad bin Hambal pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat pada saat Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dan tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Selanjutnya, sejarah perkembangan mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak, yang mana di sanalah tempat asal Imam Hambali. Pada awal abad keempat, mazhab Hambali mulai menyebar ke kawasan Najd, lalu kemudian ke Mesir. Menurut Muhammad Hasbi Ashidik, yang mengutip dari para ulama-ulama sejarah tasri, mazhab Hambali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas persebarannya. Kurang luasnya penyebaran mazhab Hambali dikarenakan Imam Hambali begitu tegas berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nas Al-Quran dan hadis marfu'. Selain itu, Imam Hambali juga sangat sedikit melakukan ijtihad. Beliau juga menggunakan kias hanya ketika terpaksa saja. Walaupun imam-imam yang lain menggunakan kias yang disebabkan karena tidak menemukannya dalam nas Al-Quran dan hadis, pendirian Imam Hambali ini pula yang membuat beliau menjadi imam mazhab yang paling banyak mengumpulkan hadis di antara imam mazhab yang lain. Beberapa ulama mazhab lain pun juga terkadang melihat mazhab Hambali ini untuk menemukan beberapa hadis yang sesuai untuk perkara-perkara tertentu. Mazhab Hambali kemudian menemukan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang ketika Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud berdiri di kawasan Hijaz dan Najd, bermazhab Hambali. Karena pengaruh pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan mazhab Hambali, maka mazhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di Arab Saudi. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Khairunisa. Dua adalah tokoh dan kitab-kitab mazhab Hanbali.
Tokoh mazhab Hambali dimulai para murid Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini diikuti oleh hanya sekitar 5% muslim di dunia yang dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Imam Ahmad bin Hanbal yang juga terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dan pendiri fikih mazhab Hambali, juga pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang juga terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dan pendiri fikih mazhab Hanbali, juga pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Selain itu masih ada banyak ulama-ulama yang kemudian mengikuti dan turut menyebarkan mazhab Syafi'i, antara lain Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Baihaqi, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Tabari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Abu Daud, Imam Nawawi, Imam Asyuyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Imam Al-Hakim. Kitab-kitab mazhab Hambali. Yang pertama, Al-Umadah atau Kitab Inti. Kitab ini berisi permasalahan-permasalahan fikih menurut satu pendapat dalam mazhab Hambali. Kedua, Al-Mughni yang memperkaya wawasan. Kitab ini dirancang khusus untuk pembelajaran tingkat mahir. Ibnu Qodamah menyebutkan perselisihan pendapat tingkat lanjut. Ketiga, Al-Mughni yang memuaskan. Kitab Al-Mughni dirancang untuk belajar fikih tingkat lanjutan. Keempat, Al-Kafi yang mencukupi. Al-Kafi lebih luas pembahasannya daripada Al-Mughni, namun dilihat dari sisi banyaknya permasalahan, tema pembahasan yang disebutkan dalam Al-Mughni lebih banyak dibandingkan tema pembahasan yang disebutkan dalam Al-Kafi. Ada metode istinbat mazhab Hambali. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah, bahwa nas ini adalah sumber hukum tertinggi. Yang kedua ada fatwa sahabat. Jika terjadi perselisihan, maka beliau mengambil fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ada hadis mursal dan hadis daif. Jika tetap tidak ditemukan, maka beliau menetapkan dari dasar al-hadis daif atau al-hadis al-mursal. Yang keempat ada qiyas, bahwa Imam Hambali tetap tidak mendapatkan nas dari hadis mursal dan hadis daif, maka ia akan menggunakan qiyas. Tetapi qiyas ini hanya digunakan dalam keadaan darurat saja. Selanjutnya ada ciri khas metode istinbat. Yang pertama, porsi akal dalam penetapan fatwa bagi mazhab Hambali sangat sedikit dan lebih banyak memberikan porsi nas dan riwayat-riwayat perkataan sahabat dan para tabi'in. Yang kedua, dalam penetapan hukum Hambali bersifat hierarkis, harus berurutan secara tertib dari sumber pertama sampai sumber terakhir. Yang ketiga, sering disebut mazhab berhaluan salaf, di mana mereka begitu memprioritaskan nas dan fatwa sahabat dalam menyelesaikan persoalan keagamaan. Selanjutnya yaitu karakteristik dan wilayah penganut mazhab Hambali. Karakteristik mazhab Hambali. Yang pertama yaitu Imam Hambali sangat sedikit melakukan ijtihad. Beliau juga menggunakan qiyas hanya ketika terpaksa saja. Kemudian yang kedua, pendirian Imam Hambali sangat tegas, membuat beliau berbeda dengan imam mazhab yang lain. Kemudian yang ketiga, Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah seorang pemuka ahli hadis dan tidak pernah menulis secara langsung kitab fikih. Kemudian yang keempat, berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nas Al-Quran dan hadis mafruq. Selanjutnya, wilayah penganut mazhab Hambali. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut oleh Arab Saudi. Kemudian negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Mazhab Hambali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas penyebarannya. Kurang luasnya penyebaran mazhab Hambali dikarenakan Imam Hambali begitu tegas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.